Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa berartinya iman kami kepadamu. Karena dengan iman itu, Engkau mendampingi, membimbing, menuntun, dan membentuknya semakin dalam dan semakin dalam. Ajarilah kami memiliki iman seperti wanita Samaria yang sujud menyembah Yesus demi anak-anaknya. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami juga bisa menyumbangkan sesuatu untuk banyak orang yang sakit, yang menderita, dengan cara-Mu sendiri dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk meneladan contoh seorang ibu yang ditolak Yesus, bahkan dikatakan anjing. Tapi sebagaimana banyak ibu yang kreatif, yang inovatif, untuk anak-anaknya supaya sehat, selamat, bahagia, sukses. Dan dia menjawab tuduhan Yesus, hinaan Yesus itu dengan kata-kata yang luar biasa bagusnya. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Anjing pun makan remah-remah dari roti sang anak yang makan. Saudara, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa dari seorang ibu, ya. Dari seorang yang berada dalam situasi yang sangat tidak mudah. Anaknya kerasukan iblis dan sangat-sangat tersiksa. Dan Yesus berkuasa. Dan wanita itu mengatakan, tolong kami, tolong aku. Dan dibebaskan. Saudara, tidak mudah memiliki iman seperti wanita Samaria ini. Dia orang asing, dia orang kafir. Dan karena itu dia percaya kepada Yesus. Apakah kita punya iman seperti wanita itu? Percaya total dan 100%. Dan mencari cara-cara bagaimana supaya hidupku sendiri, salib-salib, masalah, badai dalam diriku, dapat segera sirna, dapat segera tuntas, selesai. Maka saya kira dibutuhkan apa? Keteguhan iman, suatu konsistensi, ya. Membutuhkan suatu perjuangan, pergulatan yang tidak mudah wanita. Saya kira wanita itu juga cukup lama sudah dengan berteriak-teriak, itu berarti dia sudah cukup memendam lama penderitaan yang berat itu. Sehingga dia berteriak-teriak minta tolong kepada Yesus. Dan ini ya, suatu proses hidup iman kita juga suatu proses yang tidak mudah. Mungkin kita tidak mengalami badai kehidupan yang besar sekali. Ya, tapi jangan lupa, ya, pandemi ini juga adalah badai pribadi, bangsa, dunia. Untuk bergantung hanya kepada Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan minta kepada kita, bagian dari kita apa? Iman itu, percaya. Percaya dan percaya. Dan itu terjadi juga dalam diri orang kudus kita hari ini, Santo Maria Vianney. Seorang yang dianggap oleh orang lain sebagai bodoh, sebagai tolol, sebagai orang yang tidak pandai, bahkan ditempatkan, ya, ditabiskan pun mungkin karena terpaksa. Karena orang saleh dianggap saleh, meski bodoh tapi dia saleh. Dan itu juga cara kita melihat Tuhan, Tuhan melihat kita itu caranya bukan pribadi kita. Memang satu sisi kita punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tetapi
Sisi lain kita punya kekuatan-kekuatan, kesalehan. Ini juga suatu karunia yang tidak mudah. Dan akhirnya ditempatkan di daerah Ars yang jauh sekali dari kota Paris. Dan justru Tuhan memakainya menjadi seorang pembimbing rohani yang sangat ahli. Bahkan banyak orang, pemimpin, uskup, kardinal, ya, pemimpin negara, bangsa, datang kepadanya ya, untuk dibimbing secara rohani. Saudara, jangan pernah putus asa. Kita menganggap diri kita tidak berharga, tidak bernilai. Ya. Tidak pernah tidak ada yang bernilai di mata Allah. Sejahat, sekotor apapun. Mungkin satu sisi dari diri kita punya kelemahan, keterbatasan, kerapuan. Tetapi sebagai manusia kita adalah berharga di mata Allah. Dan Tuhan dapat dan mampu mengubahnya. Memulihkan bahkan gelas yang pecah dan retak itu dipulihkan menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Dan itu banyak terjadi. Kemarin saya dengarkan di YouTube juga tentang seorang yang dihukum mati, dihukum pancung di Perancis karena membunuh seorang polisi ketika mau merampok. Ternyata ketika di penjara dia bertobat dan menuliskan pengalaman-pengalaman akan Allahnya. Perubahan signifikan dalam diri dia berubah. Menuliskan pengalaman bagaimana Tuhan mengubah dia ya, di penjara itu. Tuhan bisa mengubah apa saja yang nothing impossible. Asal kita berani seperti wanita itu datang sujud menyembah, rendah hati dan mengakui dosa-dosa, kelemahan, keterbatasan kita. Tidak jarang badai, problem itu dipakai Tuhan supaya kita rendah hati. Kuncinya tidak ada lain kecuali rendah hati. Kesombongan, gunung kesombongan kita diruntuhkan supaya kita serendah-rendahnya dan mengalami salib Yesus, penderitaan Yesus. Kita diajak juga untuk mengalami penderitaan Yesus. Sekecil-kecil apapun. Saudara, semoga wanita Samaria ini menginspirasi kita untuk tunduk sujud menyembah. Untuk percaya bahwa Tuhan dapat dan mampu melakukan sebesar apapun salib dan badai hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan kita di masa pandemi ini. Semoga kita semua belajar rendah hati. Menyingkirkan gunung kesombongan, keangkuhan, kemalasan, kekikiran, keserakahan, kecabulan, kemarahan. Karena disitulah seringkali iblis mempengaruhi kita sehingga kita menjadi keras kepala. Problem kita di sekarang ini menurut saya adalah kekeras kepalaan. Ya, tidak mau, tidak belajar dari kerendahan hati Yesus. Dan kita diajak untuk masuk menderita. Dan sekarang ini justru kita diajak lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk bertobat lepas dari segala pandemi ini. Dan itulah yang Tuhan minta kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menggerakkan kita supaya mempunyai hati yang lembut, lemah di tengah kerapuan kita. Tuhan memberkati kita semua dalam kasih karunia yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.